Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arda Ardana Putra Agustafada dengan NIM 2205356085503, program studi S1 Teknik Informatika. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang tugas proyek dari mata kuliah pengolahan citra dengan judul Sistem Penghitung Otomatis Koloni Bakteri pada Citra Petridis menggunakan metode morfologi dan juga kontur. Yang melatar belakangi tugas proyek ini adalah proses di laboratorium mikrobiologi yang menghitung koloni bakteri pada Petridis ini masih menggunakan cara manual, sehingga proses ini akan memakan waktu, melelahkan mata, dan juga hasilnya bisa jadi subjektif karena hal-hal tersebut itu dipengaruhi oleh kondisi seperti pencahayaan, kelelahan, dan juga perbedaan penilaian antar individu. Dan juga hal-hal tersebut itu bisa berpotensi menimbulkan human error. Oleh karena itu, saya membuat solusi untuk otomatisasi dari penghitungan koloni bakteri Petridis ini secara otomatis menggunakan Python dan juga OpenCV dengan alur yang pertama input image, preprocessing, masking ROY, kemudian segmentasi, operasi morfologi, dan ekstraksi fitur serta perhitungan koloninya. Kemudian ini merupakan kode program dari tugas proyek untuk perhitungan koloni bakteri yang telah saya buat. Di sini saya akan menjelaskan tahap-tahapan proses dari penghitungan koloni bakteri di Petridis ini. Langkah pertama adalah import library utama. Yang saya gunakan di sini ada library OpenCV untuk pemrosesan citra, kemudian ada library NumPy untuk operasi matriks atau matematika juga, dan juga operasi matplotlib yang digunakan untuk visualisasi hasil dari setiap tahapnya. Next yaitu tahap selanjutnya membaca citra Petridis. Nah, tahap ini saya menggunakan fungsi emread dari OpenCV untuk membaca citra, kemudian menggunakan konversi BGR ke RGB karena OpenCV ini membaca warna dalam format BGR. Kemudian sehingga untuk visualisasinya itu perlu dilakukan konversi terpadu ke RGB memakai fungsi CVT color dan color BGR to RGB. Lalu saya menemukan citranya di sini menggunakan matplotlib. Nah, ini citra sudah tampil untuk Petridis dengan bakteri di dalamnya. Tahap selanjutnya adalah tahap preprocessing. Nah, pada tahap ini pertama saya mengubah citra sebelumnya ke dalam grayscale karena grayscale ini lebih sederhana dan juga berfokus pada intensitas yang terang dan gelap saja. Setelah itu saya menggunakan Gaussian blur. Gaussian blur dari OpenCV juga fungsinya seperti ini, Gaussian blur. Nah, Gaussian blur ini saya gunakan untuk mengurangi noise halus dan juga meratakan tekstur, sehingga tahap berikutnya akan lebih stabil. Nah, untuk Gaussian blur ini saya menggunakan kernel 5x5. Berikut saya juga menampilkan visualisasi dari citra grayscale dan juga yang Gaussian blur seperti ini. Berikutnya adalah tahapan deteksi dan masking ROY atau region of interest dari Petridisnya. Nah, untuk tahap ini saya melakukan ROY masking itu karena objek utama yang berupa bakteri yang akan dihitung itu berada di dalam lingkaran dari Petridisnya itu, sehingga saya mendeteksi lingkaran menggunakan Hawk Circle Transform, dan untuk fungsi dari OpenCV itu Hawk Gradient. Nah, dengan parameter yang saya gunakan seperti DP1, min di 100, param 150, param 230, dan sebagainya. Dan jika lingkaran dari Petridisnya itu terdeteksi, saya mengambil lingkaran utama atau lingkaran terbesar untuk membuat mask berbentuk lingkaran dengan radius sekitar 95%. Dan dari radius yang terdeteksi ini 95% itu dari radius yang terdeteksi. Nah, sehingga yang dari cawan yang berbentuk lingkaran tadi hanya mendeteksi bagian dalamnya saja yang berisi bakteri-bakteri tersebut. Tapi dari cawan itu tidak terdeteksi. Oke, selanjutnya di sini saya mendeteksi cawan itu, ya itu tadi seperti yang saya jelaskan, supaya tepi cawannya itu yang gelap atau reflektif yang seringkali terdeteksi lingkaran itu bisa terbuang. Dan juga saya memberikan fallback jika lingkarannya tidak terdeteksi itu menggunakan mask penuh atau semuanya digunakan untuk mendeteksi. Ini tampilan maskingnya dari citra yang telah grayscale tadi, dan juga ini maskingnya seperti berikut. Selanjutnya adalah tahap segmentasi atau segmentation. Nah, di tahap ini saya menggunakan Otsu thresholding dengan fungsi dari OpenCV threshold.
dengan beberapa parameter seperti trace binary dan juga trace Otsu. Nah, dari tahap ini intinya adalah Otsu thresholding yang saya gunakan ini secara otomatis akan mencari ambang terbaik untuk memisahkan objek dari latar belakangnya tanpa kita itu harus menebak angka berapa thresholdnya yang terbaik itu. Karena selanjutnya, karena koloni ini cenderung lebih terang dari latarnya, saya menggunakan metode atau menggunakan mode trace binary tanpa inverse, jadi trace binary biasa. Lalu hasil binary ini saya gabungkan, hasil binarnya itu saya gabungkan dengan masking yang sebelumnya didefinisikan atau masking Roy tadi, menggunakan fungsi bitwise n dari OpenCV, sehingga area di luar cawan ini benar-benar hilang. Area cawan ini benar-benar hilang. Nah, ini saya juga menampilkan visualisasi hasil thresholding yang telah dimasking juga oleh Roy. Nah, di sini terlihat bahwa walaupun masih ada sedikit lingkaran yang terdeteksi di tepi cawannya. Nah, tahap selanjutnya adalah operasi morfologi. Nah, operasi morfologi ini digunakan untuk memperbaiki hasil binarnya. Saya menggunakan kernelnya itu berukuran 3x3. Untuk kernelnya 3x3 tadi, selanjutnya adalah opening. Nah, opening ini merupakan erosi lalu dilasi dengan iterationnya itu 2. Saya set ini iterationnya 2. Yang selanjutnya, opening ini akan membantu memisahkan koloni bakteri yang saling menempel tipis dan menghapus noise-noise kecil yang ada dalam petri dish tersebut. Setelah itu saya juga melakukan closing. Yang closing ini merupakan dilasi lalu erosi, yang iterasinya juga 2. Nah, closing ini untuk menutup lubang kecil di dalam koloni yang telah dilakukan opening sebelumnya, itu ditutup oleh closing, sehingga bentuknya itu lebih solid dan juga konturnya akan lebih rapi. Di sini untuk visualisasinya dari hasil dari morfologi seperti berikut. Nah, ini perbedaannya dari Otsu yang masking tadi, kemudian dilakukan morfologi. Next adalah tahap berikutnya, fitur extraction dan juga counting. Nah, setelah citra bersih atau clean, sini masuk ke tahap fitur extraction. Dengan tahap ini saya mengambil kontur menggunakan fungsi find contour dari OpenCV dengan range eksternal agar hanya kontur terluar saja yang dihitung, dan juga chain approx simple. Saya menggunakan juga chain approx simple di sini supaya lebih efisien saja. Dan kemudian saya juga melakukan filtering dengan ini iterasi ini, melakukan filtering untuk agar yang dihitung itu benar-benar koloni saja. Nah, pertama untuk area dengan di sini saya definisikan untuk area itu dengan min areanya 50. Nah, jadi min area ini untuk membuang noise kecil, dan juga saya definisikan max areanya 10.000 yang digunakan untuk membuang objek yang terlalu besar. Yang selanjutnya adalah min area ini misalnya kayak seperti artefak atau gabungan area yang bukan koloni. Yang selanjutnya adalah min circularity, saya set ke 0,4 yang merupakan circularity minimum. Next, dari fitur extraction ini dihitung berapa sih total koloni bakteri yang telah terdeteksi. Nah, di sini saya berikan berupa output hasilnya seperti jumlah koloni bakteri yang terdeteksi, yaitu 115 dari citra petri dish yang sebelumnya, dengan total kontur awal yang terdeteksi itu 137, dan juga kontur valid yang telah filtering itu 115. Selanjutnya adalah visualisasi hasil. Nah, di sini untuk visualisasi hasil ini saya buat untuk memudahkan interpretasi. Setiap koloninya valid digambar di citranya itu dengan ini lingkaran hijau menggunakan min enclosing circle, fungsinya dari OpenCV, dan juga saya menambahkan pusat kecil ini berwarna merah setiap koloninya. Warna merah ini pusat kecil. Nah, di bagian atas gambar di sini saya juga menambahkan title atau teks juga untuk menampilkan untuk menampilkan teks total koloninya yang berwarna merah ini.
Dan juga saya juga menampilkan hasil perbandingan dari berbentuk layout atau grid seperti ini. Nah, yang pertama saya menampilkan citra aslinya, kemudian ini citra hasil thresholding dengan max, kemudian max ROI tadi, region of interest, kemudian yang tiga adalah hasil morfologinya, yang terakhir adalah hasil akhir, hasil dari kontur yang mendeteksi serta mendeteksi total berapa koloni bakteri pada citra petri dish ini. Oke, baik. Berikut penjelasan dari kode program yang telah saya buat. Yang selanjutnya saya juga mengintegrasikan atau mengimplementasikan kode program yang telah saya buat ini untuk menghitung koloni bakteri otomatis ke dalam aplikasi berbasis website. Nah, di sini saya menggunakan framework Flash dari Python untuk membangun websitenya. Nah, di sini ini kode backend yang telah terintegrasi dari bakteri koloni counter tadi dengan UI dari websitenya, dari frontendnya. Oke, langsung saja ke tampilan websitenya. Nah, oke, berikut merupakan tampilan website sederhana dari penghitung koloni bakteri otomatis yang telah diimplementasikan dan dibuat dan saya buat sebelumnya. Nah, ini di sini ada dua tab, ada upload. Untuk upload ini untuk mengupload gambar atau citra petri dish tadi. Dan juga ada tab tentang. Nah, tab tentang atau about dari websitenya. Nah, terdapat deskripsi singkat, kemudian teknologi yang digunakan. Nah, untuk website ini saya menggunakan framework Flash, kemudian library lainnya yang untuk mendeteksi koloni bakteri, menggunakan OpenCV, NumPy, dan Matplotlib. Dan untuk front end untuk tampilannya ini menggunakan HTML, CSS, dan juga JavaScript. Nah, di sini di tentang ini juga, tentang atau about ini juga ada alur algoritma yang sudah saya jelaskan sebelumnya di kode program tadi sama. Kemudian ada fiturnya apa saja dan juga parameter yang digunakan yang telah disetting tadi seperti 50 min area-nya untuk makarya 10.000 dan sebagainya. Jadi saya akan langsung mendemonstrasikan bagaimana website penghitung koloni bakteri otomatis ini. Langkah pertama adalah di sini ada disediakan untuk upload gambar petri dish dengan menekan ini, atau drag and drop juga bisa. Nah, ini ada juga di sebelah kanan, section sebelah kanan ini adalah cara penggunaan seperti klik untuk upload atau drag and drop. Nah, kita coba langsung. Ada ini, kita pilih citra petri dish. Nah, oke, citra petri dish sudah dipilih dan terupload, dan di sini akan menampilkan preview gambar dari gambar yang telah diupload atau dipilih. Nah, di sini juga section ini juga menjelaskan algoritma yang digunakan seperti preprocessingnya menggunakan grayscale dan juga Gaussian rule, kemudian segmentationnya menggunakan output thresholding, kemudian ROI mask pakai Hawk circle transform, morfologi, opening dan closing, fitur extractionnya, fine contour, dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya untuk tahap berikutnya itu dapat mendeteksi koloni bakterinya berapa, langsung tekan analisis gambar. Nah, setelah tidak ada 1 detik, maka langsung terdeteksi berapa koloni pada citra petri dish tersebut. Nah, di sini halaman result atau hasilnya. Nah, untuk halaman ini terdapat hasil terdeteksi yang berhasil itu di sini berapa totalnya yang terdeteksi, kemudian ada total kontur awalnya yang terdeteksi berapa, kemudian kontur valid yang merupakan koloni itu berapa, kemudian kontur yang telah tervital ini berapa juga. Terdapat informasi-informasi yang lengkap. Dan tidak hanya itu, ada visualisasi hasil terdeteksi juga, jadi dari citra aslinya, kemudian hasil thresholding masknya, kemudian hasil morfologi, dan juga hasil yang terdeteksi dengan lingkaran kontur di sini. Selanjutnya, ini ada button untuk analisis gambar lain untuk jika ingin menganalisis citra petri dish lainnya. Kemudian untuk ada tombol untuk download hasil. Nah, untuk mendownload hasil dari visualisasi ini. Next, ini ada informasi tambahan seperti fungsi-fungsinya dari tahap-tahapannya, seperti processing untuk konversi ini, untuk mengurangi noise, dan lain-lain sebagainya. Oke, baik. Oke. Jadi kesimpulan yang bisa saya ambil, kesimpulan dari proyek yang telah saya buat ini adalah proyek ini bisa membantu proses di laboratorium untuk menjadi lebih cepat dan juga efisien, dan juga objektif juga karena dibandingkan dengan penghitungan manual tadi. Dan juga dapat dilihat juga untuk perhitungan yang telah saya demonstrasikan tadi tidak lebih dari atau malah kurang dari 1 detik perhitungan koloni bakteri itu sudah selesai dihitung atau
mendapat hasilnya. Setelah visualisasi hasilnya tadi yang ditampilkan, untuk bisa dianalisis lebih lanjut oleh laboran. Nah juga pipeline yang saya gunakan seperti Otsu, morfologi, dan juga filtering kontur tadi membuat deteksi koloni bakteri ini lebih stabil, terutama jika ada noise atau koloni yang saling berdekatan. Baik, sekian penjelasan tugas proyek yang telah saya kerjakan dan juga selesaikan ini. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.